Baik, Mas Ardian, silakan duduk. Jadi Anda datang dari Tulungagung. Tulungagung. Iya. Tadi Anda meminta bantuan Batman. Apa hubungannya Anda dan Batman? Kalau hubungan saudara tidak ada, cuma saya pernah. Batman. Tunggu dulu, Anda ini GR banget. Nah, Batman gantengnya kayak gitulah, sampean ini ganteng juga. Ya, paling tidak orang Plontos itu ganteng ya. Ya, jadi apa hubungan Anda dengan Batman? Dulu saya pernah jadi salah satu tukang gambar yang pernah garap komik Batman. Saya dengar bukan cuma tokoh Batman, tapi banyak tokoh-tokoh lain di dalam komik internasional yang melibatkan Anda dalam pembuatannya ya? Iya. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita ikuti dulu tayangan berikut ini. Siapa sangka tokoh komik seperti Superman, Batman, Aquaman, X-Men, dan Phantom yang banyak dibaca oleh penggemar komik seantero dunia merupakan hasil guratan pensil Ardian Syaf, warga desa Tenggur, Kecamatan Rejo Tangan, Tulungagung, Jawa Timur, yang terletak 25 km timur selatan dari pusat kota Tulungagung. Sebelum menjadi seorang penggemar komik kelas dunia, sejak duduk di taman kanak-kanak hingga SMA, Ardian memang penggemar seni lukis dan kerap menjuari lomba melukis di tempat asalnya. Bahkan saat duduk di bangku SMA, ia pernah menjuarai lomba lukis tingkat nasional. Trofi dari kejuaraan tersebut masih tersimpan di samping meja kerjanya sampai sekarang. Di ruang kerjanya, Ardian secara cermat dan teliti menyelesaikan sejumlah serial tokoh komik di atas artboard yang akan dicetak dan diterbitkan oleh agensi komik yang mengontraknya. Untuk menyelesaikan satu episode tokoh komik, Ardian hanya berpedoman pada naskah yang telah dikirim oleh agensi yang mengontraknya, kemudian dituangkan dalam bentuk gambar secara detail di atas kertas yang dikirim dari agensi. Di sela-sela kesibukannya menggambar, Ardian Syaf beserta istrinya, Evi Retnowati, masih menyempatkan diri mengajari anak-anak semata wayangnya Faria Lutfi Rahardian yang masih duduk di bangku TK membaca huruf Arab atau mengaji. Dari hasil jerih payahnya, kini Ardian telah mendapat kontrak eksklusif dari agensi komik kelas dunia, DC Comics asal Amerika Serikat, sejak tahun 2009 lalu. Sebelumnya ia juga pernah dikontrak oleh agensi komik Marvel dan Double Brothers Publishing. Keduanya merupakan agensi komik kelas dunia di Amerika Serikat. Bahkan saat ini Ardian juga mendapat kontrak dari agensi komik Dynamite sebagai penggambar sampul depan. Selain mendapatkan kontrak eksklusif dari DC Comics, original art serial komik hasil karyanya yang telah diterbitkan juga banyak diburu para penggemar serial komiks terbitan DC Comics seantero dunia untuk dikoleksi dengan harga mencapai ratusan dolar per lembar. Jadi selain tokoh Batman, tokoh komik apa lagi atau siapa lagi yang pernah Anda gambar? Selain Batman ada Batgirl, Green Lantern, Nightcrawler, X-Men, banyak. Saya nggak banyak yang gambar aja udah lupa saking banyaknya. Iya. Nah, gambar-gambar itu lalu Anda apakan? Itu berdasarkan pesanan ya? Iya. Terus kemudian Anda apakan? Jadi saya mendapat dapat job untuk menerjemahkan dari naskah menjadi sebuah halaman komik. Nah, dapat job dari siapa ini? Kalau saat ini saya dari DC Comics Amerika. Bagaimana Anda yang dari Tulungagung itu bisa berhubungan dengan orang-orang dari industri komik di Amerika Serikat? Dulu saya mulai dari nol, mulai melamar pertama kali dari tahun 2005 saya mulai melamar ke luar negeri. Cara melamarnya bagaimana?
Jadi ada satu website khusus di mana website itu memuat lowongan-lowongan pekerjaan di bidang komik. Jadi saya pantau terus, misalnya kalau ada job yang kira-kira sesuai dengan style saya, dengan gaya saya coba kirimkan sampel ke situ. Tahun 2007 mulai terbit karya perdana saya di Amerika juga, dan kebetulan karya perdana itu langsung menjadi hits, menjadi komik terlaris nomor 4 di Amerika. Komik terlaris. Ini komik apa atau tokohnya siapa? Komik ini sebenarnya diangkat dari novel yang memang sudah populer di Amerika, yaitu Dresden Files judulnya, penulisnya Jim Butcher. Jadi ketika novel ini dibuatkan versi komiknya, jadi itu sudah ada fans yang luar biasa banyak. Menarik karena saya dengar komik pertama ini yang Anda ikut terlibat di dalamnya menyelamatkan Anda ya, karena waktu itu duit katanya tinggal 200.000. 200.000. Iya. Ya, waktu itu 2 tahun saya hidup dari job yang website itu, yang dari kerjaan-kerjaan kecil dari luar, tapi tidak pernah dapat kontrak yang benar-benar berkelanjutan. Jadi ketika saya menikah dan punya anak, dan waktu itu anak saya kena diare cukup parah sampai 5 hari di rumah sakit. Ketika keluar saya sudah nggak punya itu, ngelamar nggak ada yang nyantol, dan uang saya tinggal 200.000, sudah nggak ada pandangan lagi. Anak sakit. Iya, ketika keluar rumah sakit uang saya tinggal segitu. Terus kemudian saya sempat terpikir untuk saya berhenti dari mengadu nasib di komik luar. Saya mau mencari kerja yang pasti-pasti saja lah. Misalnya mungkin jadi ilustrator di koran atau gimana. Mungkin memang tidak banyak, tapi bagi saya yang penting tiap bulan ada gitu. Sebelum saya benar-benar benar-benar mundur, saya waktu itu sehabis sholat itu saya berdoa sampai nangis-nangis. Ya Allah, jangan biarkan saya berhutang, karena uang saya tinggal sedikit. Kemudian saya dapat email dari salah satu penulis yang dulu pernah ngasih job saya. Dia memberi informasi bahwa rekan penulisnya itu, yaitu Jim Butcher itu, yang punya novel Dresden Files, bahwa dia hendak membuat versi komik dari novelnya, dan dia saat ini sedang mencari tukang gambar, tukang pensilernya, artis komiknya. Saya pun langsung kirim sampel saya pilih yang bagus-bagus, yang lama-lama itu, dan langsung dibalas, "Selamat, Anda kami kontrak, dan untuk mengawali kontrak Anda saya beri uang $1.000. Itu saya langsung menangis. Tuhan langsung membalas ya. Jadi Tuhan langsung mendengar dan mengirimkan order buat Anda. Ya, betul. Dan itulah awal mula Anda mulai terlibat dalam pembuatan komik-komik internasional. Tapi boleh tahu, dari mana bakat melukis Anda ini? Kalau saya suka menggambar memang sejak, kata orang tua, sejak usia 4 tahun itu sudah suka coret-coret tembok, kertas-kertas gitu. Terus orang tua nggak marah-marah waktu Anda nyoret-nyoret rumah waktu itu? Nggak marah. Justru kalau bapak itu sangat mendukung. Yang paling mendukung itu bapak saya, karena bapak saya kan punya darah seni juga. Oh, jadi seniman juga ya? Iya. Pada waktu SMP, ayah Anda juga yang mendorong Anda untuk ikut dalam kompetisi menggambar dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, betul? Iya, betul. Hasilnya? Hasilnya juara 1. Juara 1 nasional ya? Iya. Yang menarik dari perjalanan hidup Ardian adalah pernah satu hari
atau pada satu saat dia justru menjadi penjual tape dan kemudian bangkrut. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus Kick Andy.